Pada video kali ini saya akan coba membahas ya. Di sini lebih tepatnya kita coba coret-coret ya. Bagaimana menarik suatu kesimpulan dari fakta-fakta yang sudah diketahui kebenarannya. Nah, sekarang saya review dulu. Dalam menentukan kesimpulan dari suatu fakta, langkah yang pertama adalah kita harus merubah fakta-fakta tersebut ke dalam simbol logika. Kalau ada kata simbol di sini berarti ada P, Q, R, dan seterusnya. Ya, ini namanya simbol logika. Jadi tahapan pertama ini fakta tersebut kita bongkar, kita pecahkan menjadi kalimat-kalimat dasar. Terus tidak perlu kita gunakan kata penghubung seperti jika, maka, serta, dan atau. Nah, langkah yang kedua adalah setelah kita peroleh simbol logikanya, maka kita coba mengembalikan ya simbol logika ini ke faktanya ya. Lalu menuliskan ulang. Jadi di sini fakta ditulis ulang dengan simbol logika ya. Jadi kayak yang slide saya sebelumnya itu kan ada yang pertama P, jika P maka Q, yang B R atau S, yang C R, jika R maka T, dan seterusnya. Nah, langkah yang ketiga, lalu kita lakukan proses di sini. Ya, proses dari fakta yang sudah ada menggunakan rumusan inferensi, yaitu tadi ada ponen, tolen, dan sebagainya. Maka di sini kita proses menggunakan rumusan inferensi. Rumusan inferensi yang ada tolen, ponen, dan sebagainya. Yang keempat, baru bisa kita tarik kesimpulan. Nah, 4 tahapan ini. Yang mau Ibu bahas di sini adalah dari nomor 2 dan nomor 3. Sehingga bisa diperoleh nomor 4. Nah, sekarang perhatikan dengan seksama tahapannya. Saya tulis ulang lagi ya untuk fakta-fakta. Jadi ini tahapan yang kedua ya. Menulis ulang itu fakta-fakta. Ya, apa saja di sini? Yang A adalah jika P maka Q. Yang B adalah R atau S. Yang C adalah jika R maka T. Yang D adalah negasi Q. Yang E adalah jika U maka W. Yang F adalah jika S maka P. Nah, ini fakta-faktanya. Dari fakta-fakta ini kita mau proses tadi ya. Oke, menggunakan rumusan inferensi. Nah, saya kasih tipsnya di sini ya, paling gampang. Kita mulai dulu dari yang pertama. Yang A. Ya, kita tulis di sini. Jika P maka Q. Lalu coba kita combine dengan B, R atau S. Berdasarkan rumusan inferensi, tolen, ponen, dan sebagainya, apakah ada rumusan yang mengkaitkan hubungan implikasi dan disjungsi? Ternyata tidak ada, maka AB ini tidak bisa dikombine atau digabungkan untuk memperoleh kesimpulan yang pertama. Selanjutnya masih A, karena A ini belum ada kawannya ya.
Kita masuk ke C sekarang. Tulis ulang, jika P maka Q, yang C adalah jika R maka T. Sekarang kita cek ke sini. Apakah ada rumusan kombinasi seperti ini? Ini 4 fakta berbeda loh Dek ya, tidak sama. Ya, bagaimana tarik kesimpulannya? Kan sama seperti yang pertama ini tadi. Ini juga 4 fakta yang berbeda kesimpulannya. Tarik kesimpulannya, maka ini gagal juga. Selanjutnya kita coba A dengan D. Ya, tulis lagi, jika P maka Q, yang D adalah negasi Q. Nah, sekarang kita cek di sini. Apakah kombinasi ini ada di tolen, ponen dan sebagainya, rumusan inferensi? Ternyata ada. Ya, karena ini ada yang sama. Jadi sebenarnya untuk menarik suatu kesimpulan itu minimal harus ada satu yang sama ya. Ini sama, kita coret. Sehingga hasilnya adalah negasi P. Ini kesimpulan pertama. Nah, kesimpulan pertama ini kita pakai rumusan yang mana, Dek? Kita pakai rumusan si tolen. Jadi ini tolen ya. Oke. Sudah. Nah, sekarang kalau sudah, kita coba wajib negasi P ini digunakan untuk untuk proses berikutnya. Jadi dia nggak disimpan ya, dia diikutkan terus ini. Diikutkan terus untuk mendapatkan kesimpulan kedua. Nanti kesimpulan 2 digunakan untuk proses berikutnya sampai diperoleh kesimpulan ketiga. Dan sampai diperoleh kesimpulan final atau akhir. Nah, sekarang negasi P. Negasi P ini mau kita combine kemana? Ya, negasi P ini mau kita joinkan kemana dia? Nah, sekarang negasi P yang jelas nggak mungkin ke sini, nggak boleh ya, karena kan ini sudah digunakan tadi. Di sini maaf, nggak boleh lagi, udah balik lagi dia. Nah, negasi P apakah bisa kita combine ke sini? Tidak ada rumusan ya. Dan tidak ada fakta yang sama. P, R, S tidak ada yang sama. Sekarang kita coba negasi P dengan R implikasi T. Juga tidak ada yang sama. Negasi P dengan negasi Q nggak boleh, ini kan sudah dipakai. Negasi P dengan U implikasi W juga tidak ada kesimpulan karena 3 fakta yang berbeda. Nah, mau nggak mau berarti kita gunakan yang ini karena ada P, ada P. Tulis di sini, jika S maka P, lalu negasi P. Apa kesimpulannya di sini? Ini sama ya. P coret-coret, maka diperoleh adalah negasi S. Ini hasilnya. Nah, ini adalah sama si tolen. Ini adalah kesimpulan kedua. Nah, kesimpulan kedua ini digunakan berikutnya untuk menarik kesimpulan selanjutnya. Nah, yang kesimpulan pertama ini tidak perlu digunakan lagi. Jadi yang digunakan selalu hasil akhir. Oke, nah sekarang terakhir kita peroleh adalah negasi S. Negasi S ini mau kita combine kemana? Nah, ternyata di sini ya, yang ada S ya, jelas adalah yang mau kita gunakan juga ya, jelas adalah fakta yang B. Berarti kita gunakan di sini disjungsi S dengan negasi S. Nah, ini karena sama kita coret ya, tinggal negasi R. Ya, maaf tidak ada negasinya ya. Oke, tinggal R di sini. Nah, ini adalah menggunakan silogisme disjungtif. Oke, ini diperoleh kesimpulan ketiga. Nah, sekarang kesimpulan ketiga ini kita gunakan ya.
kita gunakan, masih adakah yang bisa kita kombinasikan? Ternyata masih ada ya. Ini yang C. Yang C ini belum digunakan sama sekali. Berarti boleh kita gunakan. Ya, maka di sini saya pindahkan ke sini ya, Dek. Jadi R implikasi T, lalu di sini R. Apakah kesimpulannya? Ini kita coret sama ya, hasilnya pasti T. Nah, T ini sudah mentok, bener? Nggak bisa kita gunakan. Mau kita kombinasikan kemana? Ini nggak mungkin sudah digunakan. Sudah digunakan. Ini diri dia sendiri tadi digunakan. Negasi Q sudah. Kesimpulan yang pertama. Negasi yang E tidak mungkin, ya. F tidak mungkin. Tidak ada yang sama. Maka ini adalah kesimpulan akhir. Nah, sekarang kita cek, convert lagi dia ke kalimat utama, ya, kalimat biasa. T itu apa? Kita lihat tadi simbol logikanya. T itu ternyata kacamata kuletakkan di meja tamu. Berarti kesimpulannya kacamata kuletakkan di meja tamu atau depan ya. Oke, ini adalah kesimpulannya. Ini kesimpulan akhir. Ini yang kita gunakan atau ini jawaban kita. Bagaimana? Jadi ini saya kasih tips. Ini mohon maaf tulisan saya memang nggak pernah bagus ya. Kalau nulis Dek memang tidak pernah bagus kecuali kalau nulis di kertas. Kalau nulis di papan tulis, di media spin tetap hancur ya. Tidak masalah, yang penting kalian paham dengan tahapan-tahapannya. Dan semoga tulisannya masih bisa kebaca ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kalian. Ini masih ada Bu yang belum digunakan E. Ya, jika U maka W bagaimana? Yang ini, yang E. Tidak masalah. Ya, biarkan dia. Artinya memang kesimpulan kita tidak ada kaitannya dengan fakta E. Jadi biarkan dia. Jadi dalam mencari kesimpulan ya dari sekumpulan fakta, kemungkinan ada kejadian seperti ini ya. Jadi ada fakta-fakta yang tidak digunakan. Biarkan saja dia. Jadi kesimpulannya bukan jika U maka W dan T ya. Ya, jadi kesimpulan T ini dia yang sudah melalui proses tahapan yang panjang. Sedangkan jika U maka W ini kan bukan proses panjang ya, ini hanya fakta saja. Dia masih belum kita kombinasikan dengan yang lain. Jadi ini biarkan dia saja. Kesimpulannya tetap satu, yaitu kacamata kuletakkan di meja depan atau di meja tamu. Bu, kalau misalnya nanti ada dua yang nggak digunakan gimana? Nggak masalah. Intinya cari yang sama. Ya, Bu, ada 3 yang nggak digunakan bagaimana? Nggak masalah juga. Tapi sebenarnya idealnya memang fakta-fakta itu nyambung ya Dek ya, nyambung sehingga kesimpulan diperoleh pun dia lebih valid karena faktanya saling berhubungan. Semakin tidak berhubungan faktanya ya kemungkinan itu seperti belum sampai ke kesimpulan akhir sepertinya ya, belum mentok karena masih banyak fakta yang belum digunakan. Jadi bisa jadi saja fakta itu kesimpulan akhir itu tidak valid, belum tentu valid karena masih banyak fakta yang tidak digunakan dalam proses. Kalau ini kan cuma satu ya, fakta E saja yang tidak digunakan. Nah, jadi seperti itu tahapannya ya. Saya kasih tips yang paling gampang. Jadi diurutkan dulu, pasangkan dari yang pertama, kedua, pertama, ketiga, pertama, keempat, pertama, kelima, A, B, A, C, A, D, A, E, dan A, F. Lalu nanti hasil kesimpulan itu digunakan untuk kesimpulan, untuk penarikan kesimpulan berikutnya. Jadi intinya di sini yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi Dek. Gak boleh double ya, nanti kesimpulannya rancu dong, ya ambigu jadinya. Karena ada fakta-fakta yang digunakan lebih dari sekali. Sekian dari saya. Ya, ini terutama mohon maaf tulisan saya hancur. Gak apa-apa, yang penting saya berharap adalah
coretan-coretan ini bisa memberikan pencerahan buat kalian ya, di samping tadi di slide sudah saya jelaskan. Oke, adik-adik tetap semangat ya sampai akhir. Oke, terima kasih.